Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 2. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Ulangan 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, ke-40 tahun ini Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza, dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu, mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau, apabila mereka mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon, Raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya.
Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum, hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan, Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan, Allahmu, membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan, Allah kita, menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak, tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput, hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut, mulai dari Arur, di tepi sungai Arnon, dan kota di lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan, Allah kita, menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati. Baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan, Allah kita. Amin. Makna Kitab Ulangan Pasal 2. Kitab Ulangan Pasal 2 menceritakan perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Perjanjian. Dalam pasal ini terlihat bagaimana Tuhan memimpin, mendidik, dan membentuk umatnya melalui perjalanan panjang di padang gurun. Dari kisah tersebut, terdapat beberapa makna penting bagi kehidupan manusia. 1. Tuhan memiliki waktu yang tepat. Bangsa Israel harus melalui perjalanan panjang sebelum maju. Ini mengajarkan bahwa setiap proses hidup memiliki waktu yang sudah ditentukan Tuhan. 2. Menghormati hak orang lain. Israel dilarang merebut wilayah bangsa lain yang sudah ditetapkan bagi mereka. Tuhan mengajarkan pentingnya menghormati batas dan hak sesama. 3. Tuhan memelihara umatnya. Selama perjalanan di padang gurun, kebutuhan bangsa Israel tetap dicukupkan. Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam kesulitan. 4. Tuhan berkuasa atas semua bangsa. Pasal ini menunjukkan bahwa Tuhan mengatur bukan hanya Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain sesuai rencananya. 5. Kemenangan datang setelah proses. Israel baru memperoleh kemenangan setelah melewati masa pembentukan yang panjang. Kesabaran dan ketaatan menjadi bagian penting sebelum menerima berkat. Manusia memang gemar ingin hasil cepat. Kesimpulan, Kitab Ulangan Pasal 2 mengajarkan bahwa Tuhan memimpin hidup melalui proses, mendidik umat untuk taat, menghormati sesama, dan percaya pada waktunya. Perjalanan yang panjang bukan sia-sia, tetapi bagian dari pembentukan menuju tujuan yang lebih baik. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.